Allah menilai bukan hasilnya, tapi proses. Orang yang punya adrenalin, dia lebih semangat mancingnya, bukan ikannya. Gimana nyewa botnya, dari kotanya naik mobil, sampai ke tepi pantai dititipkan, habis itu pergi ke... Setelah ikannya dapat, dilepas lagi. Bagi dia ikan itu tidak penting, tapi proses mendapatkannya. Polisi dong, suami saya hobinya mancing melulu sampai ngabisin waktu sampai subuh, nggak ada waktu untuk sama anak dan istri. Solusi dong Bu supaya suami berhenti mancing. Nah lo, ya ibu ya, gimana? Istrinya aja nggak bisa ngetop, gimana Bu Isa? Gini ya sayang, kok bisa sampai subuh ya? Mancingnya di mana? Setiap hari lagi? Itu dulu tuh bisa bertanya, di mana mancingnya? Sampai subuh setiap hari? Atau di dekat rumah ada kolam kan? Atau ada memang tempat pancingan dekat rumah kok sampai ke gitu? Ya. Nah, biasanya orang yang senang mancing ini biasanya orang introvert. Dan pada saat mancing itu dia bukan sekedar mancing, dia mikir. Dia mikir. Ya. Nah, tinggal sekarang di rumah bisa nggak dia mikir dengan santai, tidak dihubra-hubra, tidak didesak-desak gitu. Ya. Itu nggak tahu ya, sesungguhnya nggak tahu karena tadi informasinya nggak terlalu banyak ya. Makanya tadi informasi bahwa mancing sampai subuh, mancing kan, mancing ikan maksudnya kan? Apa mancing kemarahan? Yang mana? Mancing ikan kan? Makanya kok sampai subuh? Itu di mana itu? Itu aja masih Ibu Isa informasinya belum jelas ya. Nah, tapi Bu Isa cuma bisa kasih tahu bahwa semua orang yang suka mancing itu orang introvert, orang pemikir dan pengamat itu. Ya, karena dia betul-betul ngamatin, dia mikir dan dia menikmati pemikiran-pemikirannya. Hanya itu tadi kok bisa sampai subuh dan setiap hari. Nah, itu pasti dia sedang sangat stres tuh. Udah pernah tanya belum? Ya, dan kalau nanya sama suami, tolong intonasi suaranya yang cakep dong, yang lembut gitu, atau minta waktu, atau temenin juga mancing. Sambil mancing baru ngobrol. Ya, cuman biasanya istrinya ini atau suami yang introvert, istrinya ekstrovert, yang mau cepat, yang mau spontan, yang nggak suka berlama-lama ngabisin waktu, ya kan? Biasanya begitu tuh padanannya atau dia punya pasangan, soulmate-nya kayak gitu, ya. Jadi makanya jadi gemes, nggak bisa nemenin suami. Suami juga mungkin tertekan, suami juga mungkin bising kalau selalu di dondor-dondor atau di pressure. Makanya cari aman dia mancing. Kan gitu ya. Nah, itu dulu yang perlu ditanyakan, ada apa, kenapa kayak gitu. Ya. Terus ini dulu nih, mulai kapan mancingnya? Waktu sebelum menikah, waktu ta'aruf pertama atau misalnya di awal-awal kenal itu udah suka mancing emang? Ya. Kalau misalnya baru-baru ini, ya itu tadi bisa jadi dia stres ya, bisa jadi dia stres, dia nggak ada mengungkapkannya susah, karena biasanya orang introvert itu suka males ngomong sama istrinya. Kenapa? Pengalaman sebelumnya baru ngomong satu kalimat, istrinya udah 10 kalimat. Itu lagi yang bikin dia pusing. Makanya mendingan dia liatin ikan. Ya, tapi jangan salah loh, dia mancing itu bukan diam aja. Itu dia lagi ngomong sama siapa? Sama dirinya. Dia sedang cari solusi itu. Dia sedang cari solusi. Ya, itu yang perlu kita pahami satu, dan bikin kita tenang dulu ya, bikin istri tenang, dan kalau perlu temenin supaya kita tahu ada apa ya gitu. Ya memang orang cari ilmu tuh ya begini nih. Saya juga lagi cari ilmu ini. Kalau mau cari ilmu tuh ya sabar. Ya sabar. Siapa tahu nanti ceramah 1 jam dapatnya cuma 1 detik. Itu alhamdulillah 1 detik tapi dah dapat begini. Orang mancing tuh langsung dapat enggak? Ngawur kamu. Su'dzon, ada loh yang langsung dapat. Jawab tuh yang objektif gitu loh. Orang mancing ada yang langsung dapat, ada yang pulang enggak dapat. Betul. Ada yang mungkin nunggu 1 jam dia dapat. Tapi semuanya bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Yang enggak dapat itu ceritanya macam-macam. Wah, jane iki mentuk. Wah, pedot. Senang dia. Karena dia memang niat mancing, mancing. Padahal orang mancing itu kan pekerjaannya, ya mohon maaf para pemancing. Saya di Pontianak sana punya teman-teman komunitas itu pemancing bersolawat. Pemancing bersolawat itu yang ngasih hadiah saya tongkat dari kayu gaharu. Itu komunitas pemancing bersolawat. Memang hobinya mancing. Akhirnya ide buat
tablik akbar solawat. Akhirnya buat majelis rutin tuh, pemancing bersolawat. Jadi mancingnya sama solawat. Ya Allahumma sholli wa sallim. Maka yang ikannya juga bersolawat nggak kena itu. Nah, ikannya nggak solawatan, nggak zikir, maka kena pancing. Ini orang kalau mancing itu niat mancing, dia walaupun nggak dapat gitu ya, yuk meneng gitu, diam, sabar nunggu, betul ya, sabar nunggu. Walaupun nggak jelas nanti dapatnya ikan apa nggak jelas, kadang dapatnya sampah, ya kadang dapatnya sampah, tapi dia niat betul. Apa itu? Mau cari ikan. Sebetulnya ikannya beli di pasar bisa. Ketika ditanya, kenapa kamu kok nggak beli ikan di pasar? Jawabannya, oh rasanya beda. Beda gimana? Ya beda, dapat sendiri itu walaupun kecil itu nikmatnya luar biasa. Oh, kadang nggak dibawa pulang, kok didum neng wong, kok pen. Terus, lah kamu dapat apa? Bahagia. Jane ya ora cetha, wong kesel, ngelamun, panas, bahagia. Nggak jelas kan ya? Nggak jelas. Tapi buat pemancing itu sangat jelas. Pemancing kan berkata kepada yang lain, kamu nggak tahu nikmatnya mancing, betul? Nah, mungkin dalam 1 jam, mungkin dalam 1 hari dia mancing. Ada yang sampai mancing tuh pakai kapal yang modalnya besar ya, punya kapal pesiar. Jadi kan kalau jadi pemancing nanti saya doakan pemancing profesional. Ya profesional, walaupun mulai dari yang tingkat paling murah juga profesional, sampai nanti punya kapal pesiar. Beb pamit mancing, kemana? California. Oh enggak ya, mancing ke California. Beb pamit mancing, kemana? Sungai Nil. Lumayan ya mancingnya berkelas gitu. Ini mancing nih. Nah sekarang ini saya lagi mancing. Saya ini ngajar lagi mancing. Jangan kamu kira saya ngajar nggak mancing. Saya mengajar ini sambil mancing. Minta sama Allah. Ini saya menggunakan Anda semua, minta ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpan saya kalian semua, jala saya kalian semua. Makanya saya manfaatkan Anda semua. Orang enak ya. Ya, kan ini antum haus ilmu, betul? Pengen dapat ilmu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak punya ilmu. Ini teman-teman saya haus ilmu. Saya juga butuh ilmu. Tolong jadikan saya perantara ilmumu untuk masuk ke dalam hati hamba-hambamu, terutama saya. Yang lain nggak paham, nggak apa-apa ya Allah. Yang penting aku paham. Ya, alhamdulillah kalau semua bisa paham gitu. Itu saya mancing. Belum tentu 1 jam, 2 jam saya dapat, belum tentu. Tapi menunggu karunia ilahi itu nikmat. Ngenteni, oh baru ngenteni ikan gak cetha aja nikmat. Masa menunggu karunia ilahi kok gak nikmat? Kan aneh. Menunggu karunia ilahi itu nikmat. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang berdoa pada Allah Ta'ala menunggu dikabulkan doa, itu nikmatnya luar biasa. Makanya aneh kalau orang berdoa kemudian berkata, kok ora kabul-kabul ya.